Donat bisa dibilang adalah salah satu jajanan yang tak pernah lekang oleh waktu. Pasalnya sebelum anak zaman 90-an lahir, donat sudah dipasarkan. Bener nggak? Bahkan dulu saat anak-anak 90-an masih kecil, sering jajan donat yang masih berisi topping seres dan dibungkus dengan plastik bening. Sampai sekarang pun donat ini masih mudah ditemukan di beberapa warung hingga toko khusus donat. Rasa yang legit dan manis dari toppingnya membuat roti yang bolong di tengahnya ini selalu menjadi panganan favorit bagi semua orang. Nah, semakin berkembangnya bidang kuliner, donat juga mengalami banyak perubahan loh. Walaupun ciri khas lubang di tengahnya masih dipertahankan, namun dari bahan adonan dan topping mengalami banyak kemajuan. Jika dulu toppingnya hanya seres atau gula halus, sekarang ini toppingnya lebih beragam loh. Ada dari coklat aneka rasa, keju, krim, hingga kacang-kacangan. Teksturnya pun semakin lembut dan enak. Nah guys, kali ini kita akan mengintip proses pembuatan donat, sejarah, sampai brand donat yang terkenal di Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Bulat dan memiliki lubang di tengahnya. Yap, bentuknya yang khas memang membuat kudapan yang satu ini sangat mudah untuk dikenali. Teksturnya yang lembut ditambah dengan aneka toppingnya membuat donat digemari banyak orang. Nah, kalian tahu nggak guys, donat awalnya tidak berlubang. Perubahan bentuk dan variasi donat telah berlangsung selama beberapa kali, seiring dengan berjalannya waktu. Dan adanya perpaduan budaya lain juga mempengaruhi perubahan tersebut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Belanda membuat olijkoeks, atau diartikan sebagai kue minyak, pada awal abad ke-19. Donat awal ini hanyalah bola kue yang digoreng dengan lemak babi, hingga berwarna coklat keemasan. Karena bagian tengah kue tidak matang secepat bagian luarnya, kue semacam roti goreng ini biasanya diisi dengan buah, kacang, atau isian lain yang tidak perlu dimasak. Kismis adalah paduan yang sering digunakan sebagai isian. Ketika imigran Belanda mulai menetap di Amerika Serikat, tradisi mereka membuat olijkoeks terus dilakukan hingga kemudian dipengaruhi oleh budaya lain dan terus mengalami perkembangan menjadi donat yang kita kenal saat ini. Asal-usul bentuk yang dari donat Belanda yang hanya berbentuk bulat menjadi memiliki lubang pada bagian tengahnya adalah berkat Hansen Gregory, seorang kapten kapal Amerika pada tahun 1847. Dia membuat solusi dari donat Belanda yang berbentuk bulat karena sedikit lengket serta tidak perlu memasak isiannya. Gregory membuat lubang di tengah pada adonan sebelum digoreng. Lubang ini juga meningkatkan area permukaan yang terkena minyak panas, sehingga menghindari bagian tengah masih mentah, di mana lubang ini terinspirasi dari kemudi kapal. Jadilah bentuk donat klasik dengan lubang di tengah. Nah guys, sekarang kita ke bahan baku pembuatan donat. Bahan bervariasi tergantung pada proses pembuatan. Selain itu, donat buatan sendiri umumnya mengandung jauh lebih sedikit bahan daripada yang diproduksi secara massal. Donat yang dibesarkan secara kimiawi dibuat dengan bahan-bahan seperti tepung, baking powder, garam, telur, susu, gula, mentega, dan perasa lainnya. Sedangkan donat beragi atau fermentasi dibuat dengan bahan-bahan yang meliputi tepung, mentega, susu, gula, garam, air, ragi, telur atau putih telur, dan perasa. Setelah bahan, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan ya guys. Tahap pertama dalam pembuatan donat adalah penyiapan bahan. Pada tahap ini dilakukan persiapan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan donat, agar nantinya mempermudah proses produksi. Perusahaan besar atau waralaba biasanya sudah memiliki standar khusus dalam pemilihan bahannya. Mereka biasanya menyetok bahan-bahan dalam jumlah besar dan menyimpannya di lemari es atau ruangan khusus. Kemudian bahan-bahan ini dibagi ke anak perusahaannya. Bahan-bahan yang dikirim kepada mereka dari gudang perusahaan dan campurannya disimpan di gudang penyimpanan.
dan digunakan sesuai kebutuhan. Tahap yang kedua adalah mengukur bahan. Campuran yang sudah dikemas sebelumnya dituangkan dari kantong ke timbangan dan diukur jumlah yang tepat atau sesuai standar produksi, tergantung jenis dan jumlah donat yang akan dibuat. Tahap yang ketiga adalah mencampur dan menguleni. Campuran tepung kemudian dituangkan ke dalam mangkuk pencampuran besar atau ke dalam mixer industri, dan jumlah bahan basah yang sesuai ditambahkan tergantung pada berat adonan dan jenis donat yang diproduksi. Bubur ragi basah dicampur secara terpisah dan ditambahkan dengan hati-hati ke dalam campuran adonan. Pengaduk adonan kemudian mulai bekerja. Kail adonan besar pertama-tama bercampur dan kemudian mensimulasikan proses menguleni, menarik, dan merenggangkan. Saat bahan-bahan tersebut dihomogenisasi dan mengembangkan adonan dengan membentuk gluten menjadi serat-serat yang memanjang dan menjalin yang membentuk struktur dasar donat. Pencampuran adonan termasuk ragi yang dilunakan diremas bersama-sama kurang lebih 13 menit di dalam mesin pencampuran atau mixer. Tahap yang keempat adalah istirahatkan ragi. Adonan ragi harus diistirahatkan atau didiamkan selama sekitar 10 menit setelah diuleni secara mekanis. Saat ragi tumbuh, ia mengubah makanannya menjadi karbon dioksida dan menyebabkan adonan ragi mengembang. Saat adonan didiamkan, ini memungkinkan gas untuk berkembang dan adonan mulai mengembang, menandakan proses fermentasi ragi yang bereaksi terhadap gula dalam campuran sedang dimulai. Jika ini tidak terjadi, adonan akan menghasilkan donat yang rata dan keras. Tahap yang kelima adalah membentuk donat. Adonan kemudian diangkat dengan tangan dan dimasukkan ke dalam hopper atau mesin yang disebut extruder. Mesin ini membentuk donat secara otomatis menggunakan pemotong bertekanan sistem. Diperlukan waktu sekitar 15 menit bagi extruder untuk mengeluarkan sekitar 30 lusin donat. Pada tahap ini, adonan yang dihasilkan masih berbentuk lempengan bulat yang sudah dilubangi. Tahap yang keenam adalah pemeriksaan. Setelah dari mesin extruder, donat masuk ke dalam kotak pemeriksaan. Extruder dipasang langsung ke kotak pemeriksaan yang merupakan kotak hangat udara panas dengan suhu terkontrol yang disetel dengan suhu sekitar 51,6 derajat Celcius. Di sini donat tipis dibiarkan mengembang secara perlahan. Tahap yang ketujuh adalah penggorengan. Selanjutnya, donat secara otomatis dari kotak pemeriksaan masuk satu persatu ke dalam penggorengan. Penting untuk memasukkan donat mentah dalam jumlah tertentu. Jika terlalu banyak yang dimasukkan ke dalam penggorengan sekaligus, suhu minyak akan turun secara drastis. Waktu penggorengan lebih lama dan donat menyerap terlalu banyak minyak. Minyak goreng adalah bahan yang paling mahal dalam proses produksi. Dan jika donat menyerap terlalu banyak minyak, maka keuntungan yang didapat akan berkurang. Tahap yang ke-8 adalah pelapisan dan pengeringan. Saat donat meninggalkan penggorengan, mereka bergerak di bawah pancuran glasir. Glasir melapisi bagian atas, samping, dan bagian bawah donat, lalu dibawa keluar dari area produksi untuk dikeringkan dan didinginkan. Tahap yang ke-9 adalah finishing dan penjualan lebih lanjut. Setelah diangkut ke stasiun terakhir, donat dapat ditaburi permen atau kacang-kacangan, atau diberi frosting yang lebih kental. Donat yang sudah jadi ditempatkan di atas nampan untuk dipindahkan ke counter, atau dikemas ke dalam kotak untuk pesanan khusus. Nah guys, kue yang memiliki lubang di tengahnya ini memiliki banyak sekali kreasi dan ciri khas sendiri dari setiap negara. Khususnya di Indonesia nih guys. Sebagai pecinta kuliner terutama donat, brand donat yang terkenal di Indonesia apa saja nih yang pernah kalian cicipi? Tentunya banyak dong. Tapi di Indonesia sendiri ada beberapa brand donat yang memiliki nama besar, terkenal dan populer di kalangan masyarakat Indonesia loh. Brand apa saja? Yuk cari tahu. Brand donat yang pertama ada Dunkin Donuts. Siapa sih yang nggak tahu Dunkin Donuts? Merek donat satu ini bisa dengan mudah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Pasalnya, Dunkin Donuts Indonesia telah berhasil membuka lebih dari 200 gerai yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Seperti di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Surabaya, Bandung,
Bali, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan lain sebagainya. Pastinya kalian udah pernah mencicipinya dong. Merek donat yang satu ini memiliki tekstur yang lebih tebal dan padat, namun tidak membuat perut kalian cepat kenyang. Paduan dari berbagai topping seperti coklat dengan taburan kacang, strawberry, green tea, blueberry, dan masih banyak lagi, membuat donat ini semakin nikmat dan spesial. Untuk harganya sendiri lumayan terjangkau. Untuk satu box Dunkin Donuts isian satu lusin, kamu hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp76.500. Yang kedua ada donat Jeko. Selain Dunkin Donuts, donat Jeko juga merupakan salah satu merek donat yang paling populer dan terkenal di Indonesia. Outletnya bisa ditemukan di hampir setiap mall besar yang ada di Indonesia. Donat satu ini memang sangat menarik perhatian pecinta kuliner, guys. Pasalnya, Jeko adalah yang pertama menjadi penggagas donat kopong alias tidak padat di Indonesia. Rasanya lembut dan lumer di mulut. Toppingnya juga tidak kalah beragam, dari glaze, almond, sampai yang green tea. Semuanya benar-benar perpaduan yang enak saat bertemu dengan si donat yang lembut. Selain ukuran yang normal, Jeko juga menyediakan donat yang ukurannya big size yang disebut dengan J-Pops. Bentuknya mungil dan gak akan membuat kamu cepat bosan dengan rasanya. Hampir sama seperti Dunkin Donuts, harga selusin donat Jeko juga tak akan membuat kantong kalian kering. Untuk satu box isian satu lusin, donat Jeko hanya dibanderol dengan harga Rp78.000. Selanjutnya ada donat madu nih guys. Donat satu ini memang sedang populer di kalangan pecinta kuliner. Outletnya pun sudah tersebar di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Rasanya yang nikmat dan harganya yang lebih murah dibandingkan donat lainnya, membuat donat madu ini banyak diburu oleh orang. Donat madu memiliki tekstur yang legit, padat, dan lezat. Apalagi bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan pilihan, seperti madu asli yang menjadikan donat madu ini memiliki cita rasa yang lezat. Walaupun harganya murah, namun donat madu ini merupakan panganan yang sehat dan kaya manfaat. Khasiat madu yang terkandung dalam donat madu membantu meningkatkan fungsi metabolisme tubuh sebagai inhibitor bakteri patogen untuk menghambat aktivitas bakteri penyebab penyakit. Mengandung gula sederhana yang dapat langsung terserap tubuh tanpa proses pemecahan. Selain itu, harganya pun sangat lebih murah dari brand donat-donat besar lainnya. Untuk satu lusin donat madu hanya dibanderol dengan harga sekitar Rp55.000 saja guys. Yang keempat ada Krispy Kreme Donut. Brand donat asal Amerika ini juga lagi populer di Indonesia guys, khususnya di Jakarta. Merek satu ini baru saja masuk dan tersebar di Indonesia dan langsung populer di kalangan pecinta jajanan. Krispy Kreme terkenal dengan rasa donatnya yang tak berlebihan manisnya. Jadi dijamin gak bakal buat kamu cepat bosan saat memakannya terlalu banyak. Mereka juga sering mengeluarkan donat special edition yang bentuknya lucu-lucu saat ada hari perayaan tertentu. Tekstur donatnya legit dan enak, apalagi dipadu dengan berbagai varian topping yang menggugah selera. Untuk satu lusinnya, kamu paling tidak harus menyiapkan uang sebesar Rp89.000. Selanjutnya ada Mr. Donut nih guys. Mr. Donut adalah salah satu brand donat yang populer di Indonesia asal Jepang. Di Mr. Donut, selain donat berbentuk klasik, kamu juga bisa menemukan donat berbentuk mochido yang crispy dan stretchy, old fashioned yang crunchy, donat shell yang penuh dengan filling, dan French cruller yang ringan. Ada berbagai varian rasa yang bisa kamu pilih, mulai dari honey, double choco, matcha, tiramisu, custard, sampai red velvet, dan masih banyak lagi. Teksturnya pun lembut dan legit, sehingga akan membuat siapa saja menjadi ketagihan untuk mencicipinya. Sekotak Mr. Donut bisa kamu beli dengan harga sekitar Rp48.000 saja guys. Nah, minat untuk mencicipinya kan guys? Jadi pengen makan donat nih. Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!